cantik berseri, kulit putih bersih merah di pipimu. Dia Aisyah, putri Abu Bakar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekalian, ya, marilah pelajaran ini kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya? Sehat-sehat semuanya ya? Kangen dengan sekolah ya? Ya, ya. Ya, kita juga kangen semuanya dengan sekolah. Karena keadaan ini ya, kita tidak bisa sekolah bertatap muka, tapi bisa bertatap muka dengan melalui video ini. Insya Allah dengan demikian ya kayak sedikit ya terobati kangen kita. Karena sekalian ya, sebelum pelajaran marilah kita tata niat kita untuk belajar, karena dengan menata niat ini ya kita mendapatkan barokah dari Allah SWT. Karena segala sesuatu tergantung niatnya. Ya, kita niati dengan ibadah kepada Allah SWT. Kita belajar karena Allah SWT supaya kita mendapatkan ridho dari Allah SWT, sehingga dimudahkan apa yang kita pelajari. Ya, mari kita mulai pelajarannya supaya nggak terlalu lama. Ya, kita mulai, yaitu kita akan membahas masalah pendapatan nasional, yaitu bab masalah cara menghitung pendapatan nasional. Ya, mari kita mulai. Anak-anak sekalian, ya, cara menghitung pendapatan nasional ada 3, yaitu pertama dengan pendekatan pengeluaran, yang kedua dengan pendekatan produksi, yang ketiga dengan pendekatan pendapatan. Mari kita rinci satu persatu. Yang pertama, pendekatan pengeluaran. Cara menghitung pendapatan nasional melalui pendekatan pengeluaran dilakukan dengan menjumlahkan seluruh pengeluaran dari berbagai sektor ekonomi, seperti rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan masyarakat luar negeri suatu negara selama 1 tahun. Pengeluaran yang dimaksud dalam pendekatan ini mencakup konsumsi, investasi, pemerintah, ya, maksudnya pengeluaran pemerintah, ekspor dan impor. Dari komponen pengeluaran tersebut, penghitungan pendapatan nasional dapat dirumuskan, yaitu ya, menurut metode pengeluaran pendapatan nasional adalah penjumlahan seluruh pengeluaran yang dilakukan seluruh rumah tangga ekonomi dalam suatu selama periode tertentu, biasanya 1 tahun. Rumusnya adalah Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X dikurangi M. Y itu pendapatan nasional, C konsumsi masyarakat, I investasi, G itu government atau pengeluaran pemerintah, X itu ekspor, M itu impor. Contohnya misalkan ya, belanja pemerintah atau government 245 miliar, investasi total 300 ya 20 miliar, ekspor 200 miliar, konsumsi masyarakat 170 miliar, impor 125 miliar. Jadi pendapatan nasionalnya tinggal menambahkan semuanya ini. Ya, jadi C-nya ya konsumsinya 170 ya, ditambah G-nya ya government belanja pemerintah 245, ditambah I-nya investasinya 320, ditambah ya ekspor dikurangi impor, ekspornya 200 miliar, impornya 125, sisa
berarti 75 miliar. Jadi pendapatan nasional sama dengan 170 ditambah 245 ditambah 320 ya, ditambah 75. Jadi 810 miliar. Ya kebetulan semuanya miliar ya. Jadi 810 miliar. Sangat mudah untuk mencari ya, untuk mencari pendapatan nasional dari pendekatan pengeluaran. Jadi ya, untuk menghitung pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran semuanya ditambah ya, kecuali ekspor dan impor. Ya, ekspornya dikurangi impornya, kemudian selisihnya berapa. Kalau banyak impornya ya, berarti dikurangi. Kalau banyak ekspornya berarti menambah. Gitu. Kita lanjutkan, yaitu dengan pendekatan produksi. Produksi dapat dipahami sebagai kegiatan untuk menciptakan suatu barang atau jasa yang memiliki nilai tambah. Berkenaan dengan hal tersebut, menghitungan pendapatan nasional melalui pendekatan produksi dilakukan dengan menjumlahkan nilai tambah dari seluruh sektor produksi selama 1 tahun. Cara ini dapat diformulasikan sebagai berikut. Jadi Y itu pendapatan nasional, P itu harga, ya P1 harga barang, suatu barang tertentu, ya Q itu ya jumlah output atau barang tertentu, ya itu kemudian dikalikan ya harga dikalikan outputnya. Barang-barangnya macam-macam, barangnya banyak sekali, 1, 2, 3 dan seterusnya itu adalah jenis barangnya. Tetapi yang harus diingat bahwa yang dijumlahkan nilai tambahnya ya. Contohnya seperti ini. Ya. Misalkan kapas. Ya. Kapas nilai P dan Q. Jadi harga dikalikan jumlah barangnya itu 10 ya ribu. Kemudian setelah jadi benang itu nilainya menjadi 15.000. Setelah menjadi kain nilainya 18.000. Setelah menjadi baju nilainya 25.000. Untuk mencari pendapatan manusia bukan dari nilai akhir tadi, tapi nilai tambah. Dari mana nilai tambah? Ya, untuk bahannya kapas itu tetap 10.000. Karena kapas jadi benang, ya, karena benangnya 15.000, maka nilai tambahnya 15 dikurangi 10, jadi 5.000. Kain harganya 18.000, maka nilai tambahnya adalah 15 dikurangi 18 ya. 18 dikurangi 15. Jadi tinggal 3.000 nilai tambahnya. Baju nilainya 25.000, nilai tambahnya 25 dikurangi 18 7.000. Jadi yang dimaksud dengan pendapatan nasionalnya yang ditambahkan adalah nilai tambahnya. Jadi 10 tambah 5 tambah 3 tambah 7. 10.000 tambah 5.000 tambah 3.000 tambah 7.000. Sehingga nilai tambahnya 25.000. Nah, ini yang dinilai di dalam ya menghitung pendapatan nasional. Kemudian selanjutnya adalah pendekatan pendapatan. Selain dengan pendekatan pengeluaran dan produksi, pendapatan nasional juga dapat dihitung dengan pendekatan pendapatan. Pada metode pendekatan ini,
Pendapatan nasional dihitung dengan menjumlahkan pendapatan yang diterima oleh seluruh pemilik faktor produksi selama 1 tahun. Faktor produksi yang dimaksudkan mencakup tenaga kerja, modal, tanah, dan keterampilan atau keahlian atau kewirausahaan. Adapun pendapatan yang diterima oleh faktor produksi tersebut, yang diterima oleh faktor-faktor produksi tersebut tidaklah sama. Pendapatan tenaga kerja berupa upah, pemilik modal berupa bunga, pemilik tanah berupa sewa, dan keterampilan atau keahlian berupa laba. Cara menghitung pendapatan nasional berkat ini dapat dirumuskan, yaitu Y atau pendapatan nasional ditambah R ditambah W tambah I tambah P. Y pendapatan nasional, R itu adalah rent, sewa, pendapatan sewa. W itu wage, pendapatan dari upah atau gaji. I adalah pendapatan dari bunga. P adalah profit, pendapatan dari laba atau keuntungan. Jadi R adalah rent, W wage, I interest, P profit. Jadi sewa, upah, bunga, dan laba atau keuntungan. Ini sangat mudah ini hanya dijumlahkan saja, tidak ada pengurangan. Jadi pendekatan pendapatan tidak ada pengurangan, semua dijumlahkan. Jadi kalau upahnya 250, bunganya 50, laba usaha 100, tinggal jumlahkan semuanya. Sewanya berapa? 30. Tambah, semuanya ditambah sehingga hasilnya adalah 450.000. Sangat gampang untuk pendekatan pendapatan. Saya kira semuanya bisa. Sekarang latihan Jadi latihan kalian kerjakan. Kemudian nanti soalnya saya masukkan ke Google Form, kemudian kalian menjawabnya melalui Google Form. Dijawab sendiri-sendiri, nanti akan ketahui kesalahan dan kebenarannya. Nanti setelah itu akan saya jelaskan selanjutnya. Yang tidak benar yang mana, yang benar yang mana. Saya bacakan sedikit. Diketahui C-nya 50, I-nya 60, G-nya 40, X 100, M 80. Berapa pendapatan nasionalnya? Ini pendekatan apa kalau seperti ini? Berarti pendekatan pengeluaran, jelas konsumsi, investasi itu pengeluaran. Yang kedua, diketahui nilai akhirnya. Nilai akhir itu P kali Q, yaitu harga kali jumlah atau outputnya, Q-nya. Kapas 10.000, benang 15.000, kain 18.000, baju 25.000. Berapa nilainya? Total tersebut. Kemudian yang ketiga diketahui sewa 20.000, upah 100.000, bunga 30.000, laba 50.000, tabungan 10.000. Berapakah pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan? Ini latihan dikerjakan. Semoga gampang dimengerti. Kalau nggak bisa bertanya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.